Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Anjani Maulaya dan saya akan sharing sedikit mengenai tugas akhir saya yang berjudul Spare Part Inventory Policy Planning Based on FRMIC atau Fuzzy Rule Based Approach for Multi-Criteria Inventory Classification to Minimize Inventory Costs Using Best Stock Policy Method or S-1S in PTFG, atau dalam bahasa Indonesia, perencanaan kebijakan persediaan spare part berdasarkan klasifikasi FRMIC atau Fuzzy Rule Based Approach for Multi-Criteria Inventory Classification untuk meminimasi biaya inventory menggunakan metode Best Stock Policy S-1S di PTFG. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai outline-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai background-nya, kemudian problem formulation atau rumusan masalah, kemudian research objective atau tujuan penelitian, kemudian review of literature, conceptual model, problem systematic, data collecting, data processing analysis, dan yang terakhir adalah conclusions. Nah, langsung aja ke background-nya. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa kegiatan operasional di suatu perusahaan seperti human resource, marketing, finance, dan aktivitas produksi. Nah, untuk PTFG merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri farmasi dan industri makanan. Nah, untuk menunjang kegiatan produksi tersebut, perusahaan memerlukan mesin untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, untuk menjaga agar aktivitas produksi tetap berjalan baik, perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga keandalan mesin-mesin tersebut. Tapi beberapa kasus yang terjadi di perusahaan dalam kegiatan perawatan mesin adalah penanganan mesin yang mengalami kerusakan tidak segera dilakukan hingga menyebabkan kondisi outstanding. Nah, outstanding ini adalah istilah perusahaan yang untuk menyatakan ketika terjadi keterlambatan servis mesin. Nah, kondisi outstanding ini tentu merugikan perusahaan karena menghambat aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang terhambat akan menyebabkan perusahaan kehilangan keuntungan dari hasil produksi. Nah, pada gambar tersebut di grafik itu menyajikan total outstanding dari bulan Januari hingga bulan Desember di tahun 2018. Nah, berikut disajikan sebuah diagram Pareto. Dapat dilihat bahwa outstanding dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktersediaan teknisi, kemudian memerlukan servis dari pihak ketiga, kemudian yang ketiga ada ketidaktersediaan spare part, kemudian dalam pengerjaan, dan yang terakhir penyebab lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, penyebab terbesarnya adalah karena ketidaktersediaan teknisi. Kemudian penyebab terbesar yang kedua disebabkan karena memerlukan servis pihak ketiga. Nah, kedua faktor tersebut menjadi kebijakan perusahaan yang tidak dapat diubah sesuai dengan RTK atau Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja di tahun 2019. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada kebijaksanaan persediaan spare part. Nah, setiap kali downtime terjadi pada mesin, ketersediaan suku cadang atau spare part tentu merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, spare part diperlukan untuk mendukung dan menjamin keandalan mesin dan peralatan pada sistem. Hal ini disampaikan oleh Bahagia pada tahun 2006. Oleh karena itu, perlu mengatur pasokan spare part dengan baik untuk memastikan ketersediaan suku cadang di gudang. Nah, menurut Sarmah dan Mahorana pada tahun 2015, fokus utama dalam praktek manajemen persediaan spare part adalah menyiapkan spare part yang diperlukan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan biaya yang minimum. Nah, permasalahan dalam manajemen persediaan spare part adalah jenis dan jumlahnya tidak hanya satu, bahkan mencapai ribuan. Di PTFG sendiri merupakan perusahaan yang melibatkan banyak mesin dalam kegiatan produksinya. Masing-masing mesin memiliki beberapa jenis spare part. Berdasarkan data perusahaan tercatat bahwa di unit produksi memiliki 100 jenis
mesin produksi dengan jenis spare part sebanyak 8.470 items. Nah, berdasarkan penelitian Sinto, Kayes, dan Babe pada tahun 2009, dijelaskan bahwa klasifikasi spare part digunakan pada manajemen persediaan spare part sebagai sebuah tahapan untuk fokus pada item penting dan memfasilitasi proses pembuatan keputusan. Nah, kemudian kita bahas ke rumusan masalahnya. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana klasifikasi spare part mesin di PT FG menggunakan FRMIC model, dan yang kedua adalah bagaimana kebijakan tingkat persediaan spare part mesin di PT FG menggunakan best stock policy atau S-1S. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk merancang klasifikasi spare part mesin di PT FG menggunakan FRMIC model. Kemudian yang kedua adalah untuk merancang kebijakan tingkat persediaan spare part mesin di PT FG menggunakan best stock policy atau S-1S. Nah, karena lingkupnya terlalu luas, maka pada penelitian ini ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi dengan objek yang menjadi kajian penelitian adalah spare part mesin di unit produksi Plant Food PT EFG, dan hanya difokuskan pada item spare part untuk kategori high inventory atau HI. Kemudian ke review of literatur atau landasan teorinya. Yang pertama adalah klasifikasi spare part. Klasifikasi spare part digunakan pada manajemen persediaan spare part sebagai sebuah tahapan untuk fokus pada item penting dan memfasilitasi proses pembuatan keputusan. Hal ini disampaikan oleh Sinto, Kayes, dan Babe pada tahun 2009. Kemudian klasifikasi spare part atau biasa disebut critical analysis digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kelas spare part yang akan dikelola secara berbeda tergantung pada tingkat kritis yang dihasilkan. Tingkat kritis spare part bisa menjadi langkah awal praktisi dalam menempuh langkah selanjutnya dalam perspektif perawatan. Seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai FRMIC-nya atau Fuzzy Rule Based Method Inventory Control Classification. Nah, FRMIC sendiri ini merupakan metode baru yang ditemukan oleh Sharma dan Moharana pada tahun 2015. Metode ini mengembangkan cara pengklasifikasian spare part dengan fuzzy rule base dan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain consumption value dan unit price, kemudian replenishment lead time, yang keempat ada commonality dan criticality. Seperti itu. Nah, output yang dihasilkan dari FMRIC ini adalah kategori spare part antara lain high inventory, medium inventory, dan less inventory. Jadi di sini nanti akan diklasifikasikan menjadi 3, HI, MI, dan LI. Seperti itu. Nah, tahapan dari model FMRIC ini adalah yang pertama fusifikasi kriteria input, kemudian pengembangan rule base, dan defusifikasi kriteria output. Konsep dasar dalam model ini adalah if-then rule yang mempertimbangkan parameter input dan parameter output. Nah, kemudian akan dijelaskan apa itu best stock policy atau S-1S. Menurut Bendaya pada tahun 2009, S-1S atau disebut best stock policy sangat berguna dalam inventory control item untuk kelas A, dan khususnya untuk spare part yang mahal dengan masa pakai lebih lama dari replenishment lead time. Seperti itu. Kemudian best stock policy ini mengasumsikan bahwa datanya berdistribusi Poisson. Hal ini tertulis dalam penelitian Bendaya dan kawan-kawan pada tahun 2009. Nah, penalty cost adalah biaya kerugian akibat stok tidak ada, sedangkan holding cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan item stok. Rumusnya dapat dilihat pada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian ini ada rumusnya untuk menentukan S-nya atau stoknya berapa. Seperti itu. Nah,
karena tujuan di sini adalah untuk meminimasi biaya inventory, kemudian saya jelaskan di sini ada total inventory cost. Nah, total inventory cost ini terdiri dari ordering cost, holding cost, dan yang terakhir adalah penalty cost. Ordering cost itu terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pemesanan spare part. Kemudian holding cost adalah biaya untuk menyimpan spare part itu sendiri, dan terakhir penalty cost itu adalah biaya yang terjadi akibat atau kerugian karena spare part tidak ada. Nah, berikut merupakan konseptual modelnya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menentukan total biaya persediaan. Di situ ada total biaya kekurangan, total biaya penyimpanan, total biaya pemesanan yang dipengaruhi oleh, kalau total biaya pemesanan dipengaruhi oleh biaya pesan, kemudian total biaya penyimpanan, biaya simpan item, dan lain sebagainya. Nah, ini diagram sistematisnya mulai dari tahap identifikasi permasalahan, tahap pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan saran. Nah, kenapa sih memilih penelitian ini atau memilih metode ini? Nah, yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah dan spare part yang harus di-manage tidak hanya satu, bahkan dapat mencapai ribuan. Oleh karena itu, perlu menentukan level prioritasnya. Makanya dari penelitian ini kan dibatasi oleh spare part yang memiliki high inventory. Kemudian yang kedua, kriteria untuk menentukan prioritas spare part tidak hanya berdasarkan tingkat konsumsi, tetapi harus mempertimbangkan faktor lain. Nah, dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah unit price atau harga per itemnya, kemudian consumption value atau tingkat konsumsinya, kemudian ada lead time-nya atau masa tunggu spare part-nya, kemudian commonality, dan yang terakhir adalah critically atau tingkat kekritisan spare part tersebut. Nah, untuk alasan yang kelima, lifetime spare part lebih lama dibandingkan lead time. Terus kemudian yang keenam, tidak ada minimum order dalam pembelian spare part. Dan yang ketujuh, best stock policy sangat berguna untuk kontrol inventory spare part dengan kelas A atau high priority, terutama untuk spare part yang memiliki lifetime lebih lama dari lead time-nya. Nah, untuk yang alasan ke-8 adalah best stock policy adalah sebuah inventory policy yang berasumsi untuk data berdistribusi pasang. Nah, berikut merupakan kerangka permodelan jika diimplementasikan serta dimasukkan variabel-variabel yang sudah ditentukan dalam program MATLAB. Mulai dari inputnya, di sini ada unit price, consumption value, lead time, commonality, critically. Kemudian di sini diolah menggunakan metode fuzzy dan menghasilkan output FRMIC tadi yang HI, kemudian MI, kemudian LI. Nah, ini tahapan yang pertama dalam fMRIC. Yang pertama adalah fusifikasi input kriteria. Nah, dalam metode fMRIC ini terdapat 5 kriteria yang dijadikan sebagai parameter input, antara lain unit price, consumption value, lead time, commonality, dan critically. Adapun domain value dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk unit price penentuan kriteria ini disesuaikan dengan perusahaannya. Sedangkan untuk representasi bergambar dari parameter input disajikan dalam gambar berikut. Kemudian tahapan kedua adalah rule based development atau pengembangan rule base-nya. Karena ada 5 kriteria yang dipertimbangkan dalam model ini, maka terdapat 243 yang merupakan hasil dari 3 pangkat 5 atau yang telah direview oleh para expert. Mulai dari yang pertama, misalnya unit price-nya high, kemudian consumption value-nya high, lead time-nya high, commonality-nya high, critically high, akan menghasilkan output FRMIC nanti spare part-nya dia masuk kategori HI dan seterusnya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah diversifikasi output. Output dari model fMRIC ini adalah klasifikasi spare part HI, MI, dan LI.
dengan parameter input yang dijelaskan sebelumnya. Nah, output diversifikasi ini ditentukan dengan metode center of gravity. Nilai outputnya adalah rentang nilai dari 0 sampai 1. Domain value dan kriteria output dapat disajikan dalam tabel dan direpresentasikan pada gambar berikut. Nah, ini hasil setelah diolah. Berikut merupakan hasil klasifikasi menggunakan fMRIC model. Kan terdapat 327 item spare part yang menjadi objek penelitian. Nah, proses pengklasifikasian fMRIC dilakukan secara otomatis oleh sistem menggunakan program MATLAB. Nah, hasil klasifikasinya disajikan dalam tabel. Untuk jenis spare part 1 dia kategori HI dan seterusnya sampai di LI. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi fMRIC tadi dari 327 spare part, terdapat 45 item spare part yang masuk kategori HI. Kemudian ada 125 item spare part yang masuk kategori MI dan 157 spare part masuk kategori LI. Nah, penelitian ini dilanjutkan dengan kebijakan persediaan menggunakan best policy untuk item spare part yang masuk dalam kategori HI. Nah, dari 45 item tersebut, kita melakukan perhitungan total inventory cost. Jadi untuk biaya pemesanannya dia ada 26.190.000 sekian dan biaya simpannya 35 juta sekian, kemudian biaya kekurangannya atau biaya penaltinya sebesar 34 juta sekian, dan total Nah, ini perbandingan total inventory cost existing dan usulannya. Nah, kondisi awalnya kan dia total biaya pemesanannya itu 26 juta sekian, terus kondisi usulannya dia 35 juta sekian, mengalami kenaikan sebesar 9 juta atau 54% dari kondisi semula. Sedangkan untuk biaya simpannya, kondisi awalnya dia 39 juta, kemudian kondisi usulannya dia 34 juta, mengalami penghematan 5 juta atau 14%. Nah, total biaya kekurangannya dia kondisi awalnya 48 juta, kondisi usulannya dia 16 juta, mengalami penurunan 32 juta atau mengalami penurunan sebesar 66,72%. Nah, kenapa di biaya pemesanan itu mengalami kenaikan? Karena metode best policy kan dia S-1S, jadi reorder point-nya itu dia hanya selisih 1 dari stok yang ada di gudang. Jadi misal stoknya tadi ada 6, kemudian ketika stok di gudang 5, dia harus segera melakukan pemesanan. Oleh karena itu total biaya pemesanan jadi lebih meningkat karena sering terjadi pemesanan. Nah, untuk biaya simpannya dia mengalami penurunan. Kemudian total biaya kekurangan juga mengalami penurunan karena stok terjamin, jadi biaya penaltinya jadi lebih berkurang seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengklasifikasian spare part menggunakan model fMRIC menghasilkan 3 kategori spare part. Dari 327 spare part item yang terpilih berdasarkan konsumsi spare part mesin di tahun 2018, terdapat 45 spare part item yang masuk dalam kategori HI. Nah, 125 spare part item dalam kategori medium inventory dan 157 spare part item dalam kategori less inventory, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kebijakan persediaan best stock policy yang digunakan untuk spare part dengan kategori high inventory dapat menghasilkan total biaya persediaan yang optimal dan tetap menjaga service level sesuai dengan standar perusahaan. Berdasarkan perhitungan, menghasilkan penghematan total biaya sebesar 28 juta sekian atau sebesar 24,72%. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di
jurnal atau di open library seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.